Pejuang terhebat nomor 1. Bab 656. Bang! Saat melihat lawannya bergerak, Vane dengan cepat melayangkan tinjunya ke depan. Tiba-tiba bertabrakan dengan tinju pria itu. Hening sesaat lalu diikuti dengan suara gedebuk. Kemudian, pria besar itu terbang mundur juga, seperti rekannya. Pria itu terbang mundur beberapa langkah, kakinya menggambar garis panjang dan tipis di tanah sebelum akhirnya berhenti dengan paksa. Pria besar itu menggerung dan meludah, darah segar mengucur dari sudut mulutnya. Luar biasa. Dua pria besar berjalan. Mereka bertepuk tangan ke telapak tangan secara bersamaan setelah melihat ke arah Vane, membungkuk sedikit. Kemudian, mereka berpisah ke samping. Prok, prok. Pada saat ini, Hector juga berdiri, bertepuk tangan sambil berjalan maju bersama orang-orang yang berkumpul di belakangnya. Hah, kau cukup bagus. Aku tidak pernah menyangka menantu dari keluarga Taylor begitu kuat dan menakutkan. Hah, Tuan Zaborowski. Aku dengar nama depanmu Hector, kan? Vane tertawa dan berkata, sepertinya kau telah merencanakan untuk membuatku takut lebih dulu, Sudut mulut Hector bergerak-gerak sedikit. Dia berhenti beberapa meter dari Vane. Aku hanya bersikap sopan. Apa maksudmu aku mencoba membuatmu ketakutan? Anak buahku sudah lama mendengar tentang kekuatan bertarungmu, jadi mereka ingin menguji kekuatan mereka melawan kekuatanmu. Sekarang, kalian semua adalah rekan seperjuangan yang ditempa melalui tinju. Haha. Vane tertawa keras lagi. Cara yang luar biasa untuk mendapatkan teman. Syukurlah aku cukup kuat. Aku mungkin akan dipukuli sampai mati kalau aku adalah petarung yang tidak tangguh. Tapi, aku harus memuji cara berpikirmu, mengujiku terlebih dahulu untuk melihat situasinya. Tidaklah buruk. Ketika mereka mendengarnya, Hector dan tetua di sampingnya saling berpandangan. Ekspresi wajah keduanya menjadi masam. Bocah ini jauh lebih pintar dari harapan mereka, bisa menganalisa rencana mereka dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin. Kau salah paham pada kami, nak. Anak buah kami benar-benar hanya ingin bertarung denganmu. Lelaki tua itu berdiri dan memberitahu Vane sambil tersenyum. Betulkah? Tetapi mereka berdua mengatakan kepadaku kalau menurut aturan di sini, aku tidak memiliki hak untuk berbicara dengan tuan mereka kecuali aku bisa mengalahkan mereka. Vane mencibir dalam hati, melirik ke arah kedua pria tadi. Kami hanya ingin bertarung denganmu, tuan. Kami hanya mengatakan itu karena kami khawatir kau akan menolak kami. Mereka dengan cepat bereaksi dan menjelaskan sambil tertawa. Kedua pria itu tidak idiot. Baiklah. Bicaralah, Tuan Vane. Ada urusan bisnis apa yang membuatmu menemui kami hari ini? Hector mempertahankan senyumnya saat dia melihat ke arah Vane, memancarkan aura seseorang yang ditelan angin musim semi yang segar. Vane tersenyum. Tampaknya Hector adalah serigala yang mengenakan bulu domba. Meskipun dia memiliki ekspresi yang tenang dan ramah saat ini, dia pasti telah banyak menodai tangannya di belakang layar. Vane dengan cepat berkata, tentu saja, aku datang ke sini untuk urusan bisnis jadi aku tidak akan membuang-buang waktu lagi. Kalian semua mungkin tahu ini juga, bahwa akulah yang memukuli orang yang berpura-pura buta kemarin. Mereka diam-diam memotret banyak wanita. Aku ingin menyelesaikan masalah tersebut hari ini. Bab 657. Hector masih tersenyum saat mendengarnya. Aku berpikir itu adalah sesuatu yang serius. Aku mendengar kalau kartu memorinya sudah dihancurkan olehmu. Jadi, bukankah masalahnya sudah diselesaikan? Apa lagi yang kau inginkan dari kami? Dia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan kalimatnya dengan tersenyum, Aku tahu. Kau menginginkan uang dari kami untuk mengganti kerugianmu, bukan? Itu normal bagi seseorang berpikir seperti itu. Aku sangat mengerti. Katakan padaku, berapa banyak yang kau inginkan? Vane langsung menjawab, aku tidak ingin uang untuk masalah ini. Permintaanku sangat sederhana. Jangan ulangi lagi. Hancurkan semua file cadangan yang kau miliki. Kau paham? Sudut mulut Hector bergerak-gerak. Apa kau sedang mengancamku? Aku tidak akan menyelidikinya lebih lanjut. Aku yakin kau tahu betul, aku mengancammu atas semuanya di sini. Kalau kau tidak menghancurkan file cadangannya dan terus melakukan semua ini di masa mendatang, aku akan memastikan Green Sky Hall sungguh akan musnah, kalau sampai aku mengetahuinya. Vane terkekeh.
Dia tidak takut sedikit pun, berdiri di sana dengan bahu tegak dan memancarkan aura serius. Omong kosong. Aku akan memberimu pelajaran. Seorang wanita tua berdiri. Lawan aku. Kerutan terukir di seluruh wajah wanita tua itu, tapi ada ketajaman yang terlihat di mata Nai. Dia terlihat sangat bersemangat. Fane merasa bahwa wanita tua ini mungkin jauh lebih kuat dari dua pria sebelumnya. Namun, dia melontarkan senyum lemah ke arah wanita tua yang bersandar pada tongkat. Tidak mungkin. Kau terlihat seperti wanita yang berusia 70 atau 80 tahun. Bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan kalau aku menyakitimu? Mereka akan mengatakan kalau aku menindas seorang nenek-nenek. Hah. Jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengatakannya kalau menindasnya. Salah satu pria dari tadi tertawa keras. Betul sekali. Dia salah satu petarung terbaik kita. Tidak ada orang biasa yang bisa menandingi kekuatannya. Kau, menggertaknya. Ini akan menjadi keajaiban kalau kau bisa bertahan 10 pukulan darinya. Wanita parubaya lainnya juga tertawa dari samping. Kata-kata Fane membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon abad ini. Jangan khawatir, nak. Aku tidak akan menaruh dendam padamu kalau kau sungguh memiliki kekuatan untuk memukuliku sampai mati. Setelah wanita tua itu berkata, dia menoleh ke arah Hector yang ada di belakangnya. Tuan Hector, anggap ini sebagai dendam pribadi antara aku dan dia. Nasib burukku kalau dia membunuhku. Tidak akan ada dendam antara dia dan Green Sky Hall. Apa itu bisa? Baiklah. Hector setuju dengannya, mengangguk setelah merenungkan pengajuan tersebut selama beberapa detik. Dari kelihatannya, wanita tua itu akan bertarung dengan niat membunuh. Itulah mengapa dia mungkin akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Dia tidak memberitahu Hector akan semua itu. Sementara itu, tujuan Hector tetap sama. Kalau dia tidak bisa membunuh Fane karena Fane terlalu kuat untuknya, dia akan memperlakukannya sebagai pertarungan dan dendam pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan Green Sky Hall. Namun, jika Fane tidak cukup kuat dan dibunuh olehnya, dia mungkin akan menghancurkan setiap bukti kalau Fane pernah berada di sini, tidak akan meninggalkan jejaknya, siapapun tidak akan bisa menemukannya. Baiklah. Kau bisa melawanku dengan tenang sekarang, nak. Mari kita lihat apa kau memiliki kekuatan untuk membunuh nenek tua ini di sini. Wanita tua itu mencengkeram tongkatnya, cahaya di matanya meredup, berbahaya. Bab 658. Heh. Aku tahu kau ingin membunuhku, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Fane tersenyum dingin saat mendengar itu. Jika wanita tua dari Green Sky Hall ini tidak bertindak terlalu gegabah, dia juga tidak akan langsung menghancurkannya. Bagaimanapun, Kingston Hall berada di belakang Green Sky Hall. Itu bukan karena Fane takut pada Kingston Hall. Tanya, Ivene, dan Sharon tahu tentang kejadian hari ini. Ini akan membuat berita besar jika Kingston Hall benar-benar hancur. Banyak orang mungkin akan meragukan identitasnya. Fane tidak akan bisa menjalani kehidupan damai seperti yang dia miliki sekarang. Bagaimanapun, Kingston Hall adalah organisasi bawah tanah paling kuat di Provinsi Tengah dan yang terkuat di antara semua geng. Mereka sama sekali tidak takut dengan kehadiran keluarga Drake. Betulkah? Kau berbicara seolah-olah kau bisa membunuh kapan dan dimanapun kau mau. Wanita tua itu merasa seperti diremehkan. Dia belum begitu tua, tetapi kekuatannya tidak tertandingi oleh orang biasa. Dia mengambil satu langkah ke depan. Tongkat di tangannya tiba-tiba melesat ke arah Fane dengan bentuk melengkung, niat membunuh yang membeku memenuhi matanya. Swing. Itu tampak seperti tongkat kayu hitam biasa, tetapi pada saat itu, menyerupai pedang yang diasah, menebas ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan dorongan tiba-tiba itu, Fane tidak memiliki firasat keraguan kalau orang normal mungkin sudah memiliki lubang yang diukir di dadanya. Karena itu Fane telah mendengar gema halus ledakan supersonik dari dorongan tersebut. Sangat cepat. Fane kaget. Dia benar-benar tidak menyangka wanita tua itu begitu cekatan. Jika dia tidak pergi berperang, dia akan sangat ketakutan olehnya. Huff. Sekarang kau takut, kan? Apa hidupmu berkelebat di depan matamu? Jangan meremehkanku hanya karena aku sudah tua. Dua preman besar sebelumnya tidak bisa menandingi kekuatanku. Ekspresi wajah wanita tua itu terlihat gembira saat mendengar Fane terkesiap. Ujung tongkatnya sangat tajam.
Fane tidak punya waktu untuk mengelak. Namun saat ini, Fane menyilaukan matanya. Seluruh tubuhnya tampak berbaur ke dalam bayang-bayang saat dia menghindari serangannya dalam sekejap. Dia muncul tepat di sampingnya. Tidak mungkin. Kamu bisa menghindarinya. Wanita tua itu menarik nafas tajam. Dia benar-benar tercengang. Dia curiga Fane pasti bisa menduganya. Dia tahu bahwa Fane kuat setelah melihatnya mengalahkan kedua pria itu tanpa berkeringat. Namun, dia tidak pernah menyangka Fane menjadi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar curiga kalau hanya Raja Perang yang bisa memiliki kecepatan seperti itu, berdasarkan kekuatan bertarung di dalam barisan militer. Fane menghindari serangan itu. Tongkat wanita tua itu menusuk langsung ke tiang kau di belakangnya. Itu adalah paviliun kecil yang ditopang oleh 4 pilar kayu. Tidak ada yang menyangka bahwa pilar sebesar itu akan memiliki lubang yang diukir lurus melaluinya. Tongkat itu telah menembus seluruh pilar. Tongkat itu terbuat dari bahan yang luar biasa. Fane tersenyum lemah saat melihatnya. Ah! Wanita tua itu sangat frustasi sehingga dia kehilangan sasarannya. Dia merasa malu. Dia merasa gusar dan menyentakkan lengannya. Pilar kayu itu runtuh, memungkinkannya melepaskan tongkatnya dari lubang. Bruk! Pilar itu bertahan selama 3 detik, lalu jatuh ke tanah dengan benturan keras. Seluruh paviliun runtuh bersamanya. Saat itu juga, wanita itu kembali menyerang Fane. Namun, Fane tidak menghindari serangannya kali ini. Sebaliknya, dia meraih tongkat itu dengan sapuan cepat dari lengannya, dan kekuatan yang kuat berdesir di sepanjang tongkat itu. Wanita tua itu tidak terlihat panik sedikit pun saat Fane menangkap tongkatnya. Dia masih percaya bahwa Fane tidak sekuat dia. Bab 659. Meskipun demikian, dia tidak pernah mengira kalau kekuatan yang disebabkan dari sapuan di lengan Fane itu bisa begitu mematikan dan kuat sehingga menghancurkan ujung tongkat yang dia pegang. Kekuatan luar biasa melesat melalui tangannya, menyebabkan tangannya gemetar tak terkendali saat dia berjuang untuk memegang tongkatnya. Ark! Wanita tua itu terhuyung mundur beberapa langkah dan tangan kanannya gemetar. Dia menatap Fane dengan matanya yang penuh kecemasan dan rasa hormat pada saat yang bersamaan. Kekuatan Fane sangat mengesankan dan kecepatannya secepat kilat. Dia bahkan merasakan kalau Fane sedang bersenang-senang dengannya dan kalau dia pasti tidak menunjukkan kekuatan sejatinya, kekuatan kuat yang tersembunyi dengan sempurna. Bagaimana sekarang? Menyerah. Fane memberikan senyum kecil padanya dan berkata dengan suara acuh tak acuh. Ya Tuhan, bukankah anak ini terlalu kuat? Dia bahkan mampu mengambil tongkat Penatua Castellano. Penonton dari kerumunan tidak bisa menahan nafas keras. Pertempuran antara Fane dan Penatua Castellano benar-benar membuka mata mereka. Tidak mungkin. Jangan bilang kalau Penatua Castellano tidak bisa mengalahkan pensiunan tentara ini. Beberapa dari mereka menekan dahi mereka saat mereka mengungkapkan keraguan mereka. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat Penatua Castellano kalah dalam pertarungan sebelumnya. Sudut mulut wanita tua itu bergerak-gerak tanpa sadar. Di saat yang sama, dia ragu untuk mengaku kalah. Jika dia menyerah sekarang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di depan Green Sky Hall. Jika dia mencoba lagi, lebih keras dan lebih ganas, mungkin ada harapan baginya untuk menang. Nak, kau dan aku yang ada di peti mati hari ini. Dengan giginya yang terkatup rapat, wanita tua itu menyerbu ke arah Fane lagi dengan kecepatan cahaya, berganti posisi beberapa kali dengan harapan mencoba membingungkan dan mendekati Fane. Tongkatmu ada di tanganku. Aku harus mengatakan kau cukup berani untuk mendatangiku tanpa senjata. Fane mencibir dengan dingin. Dengan tongkat di tangannya, dia mengayunkan ke lawannya bahkan sebelum dia bisa mendekatinya seolah-olah sedang menggunakan tongkat untuk memukul seekor anjing. Tongkat itu mengenai lengan dan paha wanita tua itu beberapa kali berturut-turut. Oh, wanita tua itu melompat kesakitan seolah-olah dia adalah monyet di sirkus. Tubuhnya sedikit meringkuk. Kau menang. Kau menang. Akhirnya, dia berteriak mengaku kalah. Setiap gerakan mengirimkan riak rasa sakit ke lengan dan kaki wanita tua itu. Fane akhirnya berhenti. Nenek tua mengamati tubuhnya dan ada banyak memar segar dan berbahaya yang disebabkan oleh pukulan tongkat. Meskipun Fane tidak menggunakan terlalu banyak tenaga,
dan semua lukanya hanyalah memar di permukaannya saja, tetap rasa sakitnya membakar dan tak bisa terungkapkan. Sekarang, apa menurutmu aku bisa membunuhmu? Fanny menatap wanita tua itu tanpa penyesalan, wajahnya tersenyum tipis tanpa perasaan. Wanita tua itu merasa lebih malu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa kalau dia telah dipukuli sampai dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik. Dia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Fanny, suaranya dingin, "Kembalikan tongkatku. Aku tahu aku sama sekali bukan lawanmu. Nak, kamu masih muda dan kuat." "Heh, aku tidak berpikir itu ada hubungannya dengan usia." Fanny terkekeh saat dia membuang tongkat itu dengan santai. Tongkat itu mendarat di depan si wanita tua. "Ahem. Tuan Fanny, beberapa saat yang lalu kau mengatakan kalau selama kami menghapus semua file cadangannya dan kami menghentikan bisnis ini, kau tidak akan mengganggu kami." Hector, yang menyatu dengan penonton lain di samping, terpana oleh kekuatan Fanny. Kecakapan tempur Fanny sungguh mencengangkan. Sekarang, Hector tidak punya pilihan lain, selain memasang senyum terhangat di wajahnya agar dia bisa terlihat di wajahnya. "Yup, itu Bernard." Fanny menganggukkan kepalanya. "Baik, aku sangat mengagumimu. Sepakat kalau begitu." Hector segera menyetujui permintaannya. Tidak ada jalan lain. Selain itu, dia tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Meskipun ada Kingston Hall di belakang mereka, jika Fanny benar-benar marah, sangat tidak mungkin kalau hari ini akan menjadi hari terakhir mereka di bumi. Selain itu, Fanny bukan hanya petarung yang baik, tapi yang terbaik dan terhebat. Bahkan jika Kingston Hall tahu tentang kejadian tersebut, mereka tidak akan berani memprovokasi dia, juga, mengingat kecakapan bertarungnya begitu luar biasa. Bahkan jika Kingston Hall menang dalam pertarungan dengan Fanny, kerugiannya akan akut dan tak tertahankan. Baik. Yah, sudah. Fanny tersenyum ringan kemudian melanjutkan, "Sekarang, mari kita bicarakan hal lain." Bab 660. Hector mengira kalau sudah cukup jika dia menyetujui permintaan Fanny dan pria itu akan berpikir untuk meninggalkan mereka sendirian. Dia sungguh tidak pernah menyangka Fanny akan mengangkat masalah lainnya. Fanny mengamati orang-orang di sekitarnya dan memperhatikan kalau orang-orang yang mengikuti kakak luka kemarin tidak ada. Dia menduga kalau mereka telah pergi ke rumah sakit untuk melihat rekan mereka yang terluka. Apa yang salah? Lagi pula, jangan bilang kalau kau menginginkan uang. Hector berbicara dengan tersenyum dingin. "Heh, aku sungguh akan meminta uang." Fanny terkekeh. "Anak buahmu berutang padaku $50. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan $1 juta kemarin. Betapa memalukan. Kau juga memukuli kakak luka." Ekspresi Hector menjadi gelap. Dia hampir pingsan karena marah. Dia telah berpikir kalau dia sungguh tidak beruntung hari ini, telah bertemu dengan seorang pejuang yang tangguh dan tak kenal takut. Dia berencana untuk menyiksa dengan benar orang yang telah menindas kakak luka, memastikan kematiannya. Dia tidak pernah mengira kalau Fanny adalah orang yang sama yang diprovokasi oleh kakak luka dan yang lainnya. Sudah basah, terpeleset pula. Mereka memprovokasi orang yang sama di kedua kesempatan. Betul sekali. Bukankah itu kebetulan? Fanny tersenyum dingin. Kau tidak hanya harus memberiku uang sebanyak $50.000, tetapi kau juga harus memerintahkan anak buahmu untuk tidak menyusahkan adikku. Kalau tidak aku tidak akan puas hanya dengan uang tunai. Apa kau tidak menekan mereka, Fanny? Hector tersenyum pahit. Kau menginginkan $1 juta, jadi anak buahku merogoh semua yang mereka miliki di sakunya untuk membayarmu sebanyak $950.000. Apa kau sungguh harus meminta sisa 50.000-nya? Ekspresi Fanny acuh tak acuh. Pertanyaan yang bodoh. Cukup bayar jumlah yang telah disepakati. Baik. Aku hanya akan menganggap ini sebagai pukulan kesialan. Ekspresi Hector mengeras dan dia tidak senang, tapi dia mengangguk pada wanita paruh baya di sampingnya. Wanita itu berjalan menuju Fanny dan mengeluarkan ponselnya. "Beri aku nomor rekening bankmu. Aku akan segera mentransfer uangnya." Fanny pun tak ragu-ragu memberikan nomor rekeningnya padanya. Yang tidak dia duga adalah langsung mendapat notifikasi dari pihak bank setelah dia memberikan nomor rekeningnya. Cepat sekali. Fanny mengerutkan kening dan menatapnya. "Aku bahkan belum memasukkan nominalnya." Wanita itu menatapnya, bingung.
Fane membuka pesan itu dan terkejut. Setelah dia membacanya, Fane menyadari kalau itu adalah transfer bank lebih dari 170 miliar dolar. Oh, itu dari orang lain. Fane tersenyum sedih, akhirnya menanggapi. Dia telah meminta Skyler untuk membantu menyingkirkan keluarga Senis di kota Naga Langit, untuk menjual aset dan saham yang mereka miliki. Mereka menyumbangkan sebagian dari keuntungan dan membagi sisanya di antara mereka, 50-50. Dia tidak pernah mengira akan ada begitu banyak uang yang tersisa bahkan setelah membagi porsinya. Oh. Wanita parubaya itu engerutkan alisnya, kecurigaan berkecamuk di dalam dirinya. Itu tidak mungkin kebetulan, bukan? Kecuali bocah ini hanya pura-pura bodoh. Namun, itu tidak ada hubungannya dengannya. Wanita parubaya itu memasukkan PIN dan dengan cepat mentransfer sebanyak 50.000 dolar ke akun Fane. Saat ini, ponsel Fane bordering. Bab 661. Fane mengalihkan fokusnya ke ponselnya. Nama, Skyler Celestino, muncul di layar. Hei, Skyler Celestino. Fane berkata dengan santai setelah menerima telepon. Hehe, ya, menurut rasio yang kau katakan kepadaku, kau akan mendapatkan 170 miliar dolar untuk bagianmu. Kau seharusnya sudah menerimanya sekarang, bukan? Benar-benar untung besar. Aku tidak hanya mengatasi rasa gatalku untuk bertarung, tetapi juga mendapat untung besar darinya. Suara jantan Skyler terdengar dari ponsel. Yup, aku sudah mendapat uangnya. Aku punya beberapa tugas untuk dijalankan, jadi aku akan menutup teleponnya sekarang. Fane lalu mengakhiri panggilan itu pada detik berikutnya. Wanita di hadapannya berdiri di dekatnya dan suara Skyler juga tidak terlalu lembut di sisi lain telepon tersebut. Fane tidak yakin apakah pihak lain telah mendengar salah satu bagian dari percakapan itu. Saat ini, Hector mendekati keduanya dan berkata, Kakak Fane, kudengar kau adalah pengawal keluarga Drake, ya. Fane sudah menjulurkan kakinya dan hendak meninggalkan tempat itu. Dia tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan keluar dari mulut Hector. Dia mengangguk sesuai dengan pertanyaannya. Ya, ada apa? Kudengar mereka membayarmu 20 juta dolar sebulan. Aku menyadari bahwa kau adalah orang yang berbakat setelah melihatmu dan orang-orangku mencoba saling bertarung satu sama lain. Aku sangat mengagumi keterampilanmu. Hector menjawab dengan senyum lembut. Betul sekali. Tuan Hector benar. Kakak Fane, kami sudah lama mendengar nama besarmu. Bakatmu akan sia-sia jika kau terus tinggal dengan keluarga Drake, kata tetua yang berdiri di samping Hector sambil mencondongkan tubuhnya ke depan dan menyetujuinya. Aku akan membayarmu 100 juta dolar per bulan, bagaimana? Bekerja denganku dan bantu aku memperluar Green Sky Hall. Aku benar-benar percaya bahwa jika kita bekerja sama, mustahil Green Sky Hall tidak tumbuh di masa depan. Hector mengulurkan jarinya, menunjukkan angka 1. Ekspresinya berubah serius dan tegas. Gaji 100 juta dolar. Itu memang cukup banyak. Ekspresi Fane tetap tenang dan datar. Namun, aku tidak ingin bekerja dengan orang sombong sepertimu. Lupakan. Datang ke tempat ini saja telah menyia-nyiakan banyak waktu berhargaku. Aku harus pergi ke keluarga Drake untuk bekerja sekarang. Detik berikutnya, Fane berjalan menuju gerbang tanpa menoleh sekalipun. Jari telunjuk kanan Hector masih di udara. Dia tetap membeku seolah-olah percakapan itu adalah sambaran perit mematikan yang telah menghantam otaknya. Banyak yang mengatakan bahwa jika seseorang ditawari uang 2 kali lipat dari penghasilannya, orang itu akan menerimanya tanpa berpikir 2 kali. Dia telah menawari Fane 5 kali lipat dari gaji sebelumnya, namun si bajingan itu bahkan tidak berkedip dan pergi begitu saja. Selain itu, sorot mata dan nada suaranya dipenuhi dengan ekspresi penghinaan, seolah-olah 100 juta dolar itu hanyalah tumpukan kertas bekas di matanya. Apa-apaan itu? Apakah si bajingan itu orang idiot? Dia menolak 100 juta dolar sebulan. Aku bersumpah tidak ada gaji yang lebih tinggi dari ini di Provinsi Tengah. Seorang pria tidak bisa menahan diri untuk menghela nafasnya dengan kejadian di depannya itu. Jika dia ditawari gaji sebesar itu, meskipun bukan 100 juta per bulan tetapi per tahun pun, dia akan tersenyum sepanjang tahun, bahkan ketika dia sedang tidur. Iya. Betapa bodohnya. Dia pasti orang idiot. Pria lain menimpali dan tertawa keras. 100 juta sebulan dan dia pergi begitu saja.
Sebaliknya, dia pergi bekerja untuk pekerjaan dengan gaji 20 juta sebulan. Ada apa dengan dia? Mungkin bajingan itu ngiler dengan Nona Tanya atau Nona Ivene. Lagi pula, satu-satunya hal yang tidak kurang dari si bajingan itu adalah uang. Karena dia tidak kekurangan uang, dia mungkin mengejar dua wanita cantik itu. Pasti itu masalahnya. Pria lain sedang menyimpulkan situasinya. Dia menyipitkan matanya dan menggaruk dagunya. Wanita parubaya yang sebelumnya mentransfer uang menatap Hector sebelum perlahan membuka mulutnya. Tuan Hector, ketika Vane menjawab teleponnya beberapa saat yang lalu, sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, benarkah? Kau berdiri sangat dekat dengannya barusan, apa yang kau dengar? Hector tidak bodoh. Dia tidak percaya pada bawahannya. Jika orang-orangnya berinisiatif untuk maju melaporkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti berharga dan patut diperhatikan. Orang yang menelepon Vane, menurutku namanya Skyler Celestino. Aku samar-samar mendengar pria itu menyebutkan bahwa 170 miliar dolar telah ditransfer ke rekening Vane. Dia bertanya pada Vane apakah dia telah menerimanya, kata wanita parubaya itu dengan ragu-ragu dan wajahnya mengernyit. Bab 662. Skyler Celestino. Transfer 170 miliar dolar. Kerumunan yang hadir di tempat itu benar-benar tercengang. Teror pun memenuhi udara di sekitarnya. Kedua informasi ini terlalu mengejutkan. Apakah kau yakin mendengarnya dengan benar? Skyler Celestino. Bukankah nama itu milik Skyler, si Raja Perang? Itu adalah Raja Perang Bintang 8. Tetua itu menjadi lumpuh di tempatnya dan ada ekspresi terkejut yang menakutkan menahannya dalam cengkeraman yang erat. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali kata-katanya setelah beberapa menit. Hanya ada satu Raja Perang dengan nama Skyler Celestino. Wanita parubaya memiliki tatapan kosong di matanya seolah-olah dia sedang berada dalam kabut kebingungan dan belum pulih dari berita itu. Jika itu benar-benar Skyler Celestino, Raja Perang, mengapa dia memberi Vane begitu banyak uang? Lebih dari 170 miliar dolar. Apakah kau yakin mendengar angkanya dengan benar? Mengapa dia memberikan begitu banyak uang kepada si bajingan itu? Guncangan yang tiba-tiba menyebabkan otak Hector menegang. Hanya para keluarga terkemuka yang dapat menghasilkan uang sebanyak itu setelah mereka menjual semua properti mereka. Tak seorang pun di tempat kejadian bisa mengerti mengapa seorang Raja Perang Bintang 8 akan memberikan begitu banyak uang kepada seorang menantu. Tetua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bergegas ke dalam rumah. Dia mengambil poster dan berlari lagi. Dia menghela nafas dengan berat. Tuan Hector, lihat. Lihat posternya. Si bajingan itu berjanji akan menjadikan ulang tahun istrinya acara termegah yang akan mengguncang seluruh provinsi tengah. Mungkinkah dia meminjam uang dari Raja Perang sehingga bisa menjadi tuan rumah pesta ulang tahun terhebat untuk istrinya? Pikiran berkecamuk di dalam otak tetua itu. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Selain ini, tidak ada dugaan lain yang dapat menjelaskan situasi tersebut. Meskipun demikian, setelah mendengar kata-kata yang dia keluarkan, dia mulai meragukan asumsinya sendiri. Jika memang begitu, uang 170 miliar dolar itu terlalu banyak, bukan? Menghabiskan uang 100 juta saja sudah cukup untuk mengadakan pesta ulang tahun termegah di Provinsi Tengah, kan? Uang 170 dolar miliar, bagaimana mungkin? Selain itu, Raja Perang tidak akan meminjamkan uang sebanyak itu, bukan? Aku benar-benar ragu bahwa Raja Perang yang baru saja kembali dari ketentaraan akan mampu memberi uang sebanyak itu, kan? Setelah memikirkan berita yang mengejutkan itu, Hector akhirnya berkata kepada wanita parubaya itu, "Kakak, kau pasti salah dengar ya? Kau salah dengar. Benarkah? Tapi kupikir itulah yang dikatakan orang lain di teleponnya. Oh, sekarang aku bisa melihatnya." Tiba-tiba, tetua itu bertepuk tangan setelah menyadari sesuatu. Sial, aku pikir kita telah dibodohi oleh si bajingan itu. Hah? Apa maksudmu? Semua orang di tempat kejadian pun mengalihkan perhatian mereka ke arah tetua tersebut dan menggaruk-garuk kepala dan tidak tahu mengapa. Bocah itu pasti sengaja membuat orang lain melakukan panggilan itu dan berpura-pura bahwa Skyler Celestino adalah penelponnya. Semua percakapan dalam panggilan itu pasti cuma akting dan sudah dilatih. Suasana hati tetua pun menjadi lebih baik dan matanya penuh dengan kebijaksanaan.
Dia melakukannya karena takut menyinggung kekuatan besar di belakang kita, Kingston Hall. Ini menunjukkan bahwa dia takut pada Kingston Hall dan tidak ingin membuat masalah. Karena itu, dia berpura-pura dekat dengan Skylar Celestino, sang Raja Perang. Namun, kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah jumlah uangnya. Jumlah uang itu sangat tidak realistis sehingga mengungkapkan rencananya yang licik. Bab 663. Si bajingan sialan itu benar-benar pintar. Kita hampir dibodohi olehnya. Salah satu pria gemuk yang terluka menepuk pahanya dan berteriak. Si bajingan ini lebih licik daripada rubah. Seorang pria paruh baya menimpali dengan senyum pahit. Dia kemudian melanjutkan, dia takut kita akan terus mencari masalah dan membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Itu sebabnya dia menyimpan kartu andalan ini di tangannya, jadi dia bisa meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, bagaimana panggilan itu bisa begitu kebetulan? Bagaimana telepon bisa masuk tepat saat kita akan mentransfer uang kepadanya? Setelah mendengar analisis rinci semua orang, Hector mengangguk setuju. Si bajingan itu hampir menipunya. Hector lalu mengalihkan pandangannya ke tetua dan berkata, "Tetua Watt, aku berterima kasih atas kecerdasan dan kebijaksanaanmu." Untungnya, bajingan itu mengungkapkan dirinya sendiri dengan mengatakan sejumlah uang yang konyol sekali, 170 miliar. Jika dia mengatakan 100 atau 200 juta, kita pasti akan jatuh ke perangkapnya. Suara pujian pun memasuki telinga tetua itu dan mengangkat suasana hatinya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia perlahan berkata, "Hehe, aku hanya dapat berkomentar bahwa dia terlalu membual. Rencananya akan sempurna jika jumlah uangnya lebih sedikit dan pasti akan menakuti kita. Tapi, semakin dia mencoba menakut-nakuti kita, semakin banyak kesalahan yang dia buat." Jelas sekali terlihat bahwa di dalam hatinya dia benar-benar takut pada kita. Dengan nada bangga dalam suaranya, tetua itu melanjutkan, dia tidak datang ke sini hari ini untuk menimbulkan masalah. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan mengasihani tetua Castellano dan kedua petarung kita selama pertarungan. Yak Oh benar, dia licik seperti rubah. Rencananya sangat rapi. Si nenek tua, tetua Castellano mengangguk setuju. Aku hanya menderita luka di permukaan tubuhku. Dia bisa mengontrol kekuatannya dengan sangat baik. Sepertinya dia benar-benar takut. Dia pasti datang hari ini karena kejadian kemarin saat dia pamer di depan Nona Tanya dan Nona Ivene dan berpura-pura menjadi tangguh dan berkuasa. Oleh karena itu, dia mengumpulkan keberaniannya hari ini untuk datang memperingatkan kita hanya untuk menyelesaikan pertunjukannya yang sudah menyombongkan dirinya. Kedua, dia takut anak buah kita akan terus mencari masalah dengan saudaranya, Tiger. Iya, Hector mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, menilai dari kekuatan bertarungnya, kurasa aku tidak setara dengannya. Ditambah lagi, dia pintar dan jenak. Dia jelas bukan seseorang yang harus kita provokasi. Mari kita mencoba untuk tidak menyinggung perasaannya. Tapi, dahi tetua Watt berkerut. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Tuan Hector, beberapa foto yang kami ambil adalah untuk beberapa situs web domestik dan beberapa pasar luar negeri yang juga merupakan pasar utama kita. Jika kita mengikuti apa yang dimintanya, kita akan mendapat untung yang jauh lebih sedikit dan pihak lain mungkin tidak akan menyetujuinya. Ya, kerugiannya memang akan sangat besar. Aku memperkirakan setidaknya 100 juta dolar akan hilang dalam sebulan." Hector mengepalkan tinjunya dengan kuat saat memikirkan hal itu. Sialan. Ini adalah bisnis berbiaya rendah tetapi dengan hasil tinggi. Sekarang, semuanya dirusak oleh si Vane bajingan itu. Jika kita menghentikannya, kerugiannya akan sangat besar. Betul sekali. Jika pihak yang bekerja sama dengan kita di pasar luar negeri tidak setuju, aku khawatir mereka akan membuat masalah bagi kita. Selain itu, kita tidak dikenal oleh otoritas dan kekuatan di belakang mereka. Akan sangat beruntung bagi kita jika mereka mengizinkan kita mengganti kerugian mereka. Wajah tetua Watt berubah menjadi ekspresi rasa sakit yang serius. Kita bisa berhenti menimbulkan masalah bagi saudaranya Vane. Adapun soal tidak memotret, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Hector memberi mereka senyum lemah dan giginya terkatup rapat. Tapi kau juga melihatnya sendiri. Dia terlalu kuat untuk kita singgung. Tidak ada orang kita yang bisa membunuhnya.
Kita akan menyebutnya sebagai sebuah keberuntungan karena dia memutuskan untuk mengampuni hidup kita. Bahkan aku sendiri pun bukanlah lawannya. Aku pikir para petarung terampil dari Kingston Hall itu tidak berada di level yang sama dengannya. Taruhan terbaik kita adalah melakukan apa yang diperintahkannya. Hector menutup mulutnya sejenak dan kemudian melanjutkan, aku adalah pemimpin Green Sky Hall. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku sendiri. Jika tersiar kabar bahwa aku adalah orang yang tidak dapat dipercaya, di mana aku harus bersembunyi. Hah. Tetua itu pun menghela nafas panjang. Masalah ini sulit dipecahkan. Bagaimana jika kita mencoba berbicara dengan seseorang dari Kingston Hall? Hector memberikan senyum kering sebagai balasannya. Itu tidak mungkin. Kakak laki-lakiku tidak suka aku terlibat dalam bisnis ini. Aku melakukannya di belakangnya. Jadi, coba beritahu aku, bagaimana aku bisa berbicara dengannya tentang hal ini. Dia diam beberapa saat setelah berbicara. Kemudian dia berkata lagi, kita akan menjual foto yang kita ambil bulan ini. Bagaimanapun juga, besok adalah hari perdagangan. Kita akan melakukan jual beli secara pribadi dan Vane tidak akan mengetahuinya. Untuk bulan depan, mari kita pikirkan lagi lain waktu. Bab 664. Sementara itu, di kediaman keluarga Drake, 3 wanita cantik sedang berjalan-jalan santai di taman yang luas di kediaman keluarga Drake. Ivene menatap Tanya dan ingin menanyakan sesuatu. Tapi dia takut perhatiannya pada Vane akan terlalu jelas terlihat. Dia takut 2 wanita cantik di hadapannya ini akan salah paham. Namun demikian, kekhawatiran dan keprihatinan terhadap nasib Vane telah tumbuh tak terkendali dalam dirinya sepanjang hari. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pemimpin Green Sky Hall dan Kingston Hall adalah saudara kandung. Alasan mengapa Green Sky Hall berhasil berkembang dan tumbuh dengan baik dan cepat adalah karena kekuatan di belakang mereka yaitu Kingston Hall. Selain itu, ada beberapa petarung terbaik di Green Sky Hall, yang bahkan si wajah hantu dari keluarga Drake pun akan berpikir 2 kali sebelum berkelahi dengan mereka. Oleh karena itu, rasa takut dan khawatir menggerogoti hatinya dan dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Vane. Vane seharusnya sudah masuk kerja sekarang, namun dia belum juga muncul. Si berandalan itu pasti pergi untuk melakukan apa yang dia katakan akan dilakukannya. Tanya tidak bisa menahan pandangannya ke arah gerbang masuk. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan gangguan. Vane si idiot itu, kenapa dia belum masuk kerja? Sharon George yang masih mengobrol tentang topik lain, tidak bisa lagi menekan kegelisahan dalam dirinya dan berkata, dia pasti pergi ke Green Sky Hall. Aku tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan masalah itu. Aku pikir tidak. Karena Sharon telah menyebut soal Vane, Ivene melanjutkan dengan lancar, orang-orang di Green Sky Hall tidak mudah dihadapi. Mereka memiliki banyak petarung hebat yang tidak bisa ditangani dengan mudah. Mereka petarung luar biasa yang hebat. Selain itu, Hector disebut sebagai harimau yang tersenyum, di luar terlihat ramah dan baik hati, tetapi di dalam hatinya kejam dan jahat. Vane adalah orang yang berkepala dingin. Dia terlalu terus terang dan tidak tahu kapan harus mundur dan bertatap muka dengan pihak lain. Aku sangat takut jika Tanya menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuan. Hal yang paling penting sekarang adalah Vane telah pergi ke tempat itu. Dia tidak akan membiarkan mereka terus mengambil foto seperti itu. Aku tahu Vane, dia ingin menyelesaikan masalah ini sekarang dan selamanya. Tetapi pada kenyataannya, dia memotong sumber daya keuangan pihak lain. Tanya berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, kemarin, aku bertanya kepada ayah tentang Green Sky Hall dan dia mengatakan kepadaku bahwa orang-orang di sana tidak hanya menjual foto mereka ke situs web domestik, mereka juga berdagang dengan beberapa otoritas yang kuat di luar negeri. Ketika Sharon memasukkan analisis ini ke dalam otaknya, dia pun menjadi semakin cemas. Kamu benar. Memotong sumber pemasukan uang orang seperti membunuh seluruh keluarga mereka. Belum lagi, ini adalah bisnis lama mereka. Sekarang setelah semuanya dibatalkan oleh Vane, bagaimana pihak lain bisa menerimanya? Green Sky Hall adalah salah satu para bajingan. Bagaimana bisa mereka berdagang dengan otoritas luar negeri? Ini benar-benar membuat frustasi. Tanya melontarkan senyum pahit. Sebelumnya, aku tidak tahu bahwa Green Sky Hall akan melakukan hal seperti itu di bawah tanah.
Ayahku dan yang lainnya juga baru mengetahuinya belum lama ini. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Jika Kingston Hall tidak berada di belakang Green Sky Hall, kami, keluarga Drake, akan mengambil tindakan. Tapi dengan Kingston Hall di balik semuanya, ayahku pun juga merasa tidak berdaya. Tidak, tidak mungkin. Sekarang Vane dalam bahaya. Aku harus pergi dan menyelamatkannya. Sharon menghentak-hentakkan kakinya dengan cemas. Aku akan membawa beberapa pengawal serta beberapa petarung terbaik dari keluarga George. Aku harus membantunya. Dia tidak boleh mati. Ivene menarik Sharon kembali dan menambahkan, jika kau pergi ke sana seperti ini, apakah kau tidak takut Vane mungkin akan merasa tidak senang? Tapi, itu lebih baik daripada membiarkan dia mati di sana, kan? Aku sangat khawatir padanya. Sharon sangat ketakutan dan wajahnya memucat. Jangan khawatir. Aku percaya padanya. Tanya menjadi sedikit lebih percaya diri pada Vane ketika memikirkan kejadian yang terjadi di luar kota. Vane menghadiri tantangan di hutan dan memenggal ratusan pria, beberapa di antaranya sangat kuat. Tepat pada kata terakhirnya diucapkan, sebuah Porsche 911 merah memasuki pintu gerbang dan dengan cepat diparkir di tempat parkir tidak jauh dari situ. Dia sudah kembali. Saat melihatnya, sudut mulut Tanya melengkung ke atas dan dia merasa lega. Bab 665. Akhirnya, Sharon dan Ivene berseru serempak. Keduanya pun menghela nafas lega. Sharon menatap Ivene dan bibir merah mudanya sedikit terbuka. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya dan bertanya, Ivene, kau tampaknya sangat khawatir padanya juga. Jangan bilang kau juga menyukainya. Pertanyaan Sharon mengejutkan Ivene dan membuatnya tersedak. Matanya berkedip dan pipinya langsung bersemu merah muda. Dia langsung membalas. Apa? Mustahil. Orang itu cabul yang selalu ngiler melihat wanita cantik. Aku sama sekali tidak menyukainya, Huff. Garis kerutan muncul di dahi Sharon saat alisnya berkerut. Mustahil. Jika dia cabul, lalu kenapa dia tidak ngiler padaku? Aku punya bentuk tubuh yang bagus dan aku juga terlihat menarik. Halo, nona-nona cantik. Sepertinya tidak ada yang mengganggu kalian dan suasana hati kalian sedang baik, mengagumi keindahan bunga, goda Vane saat berjalan ke arah mereka bertiga. Ada senyum lembut dan hangat di wajahnya. Ketika Vane muncul di depan mereka, Sharon yang otaknya diliputi kecemasan dan kepanikan beberapa detik yang lalu langsung menjadi tenang dan sikapnya berubah. Dia menjadi agak pendiam dan pemalu, memasang wajah santai tanpa mengkhawatirkan Vane sama sekali. Green Sky Hall, apakah kau benar-benar pergi ke sana? Di sisi lain Tanya langsung bertanya dengan lantang. Vane mengangguk sebagai jawabannya. Aku punya $50.000. Aku akan mentraktir kalian makan siang hari ini. Tunggu. Apa? Uang $50.000 apaan? Tanya bertanya dan tampak bingung. Bukankah kau mengatakan akan berbicara dengan mereka tentang foto itu? Ini $50.000 apa yang kau bicarakan? Jangan bilang kau membiarkan mereka lolos hanya dengan $50.000. Apa? Tidak mungkin. Aku pikir kau setidaknya akan berkelahi melawan mereka. Ivene sama tercengangnya dengan tanya. Mengapa Vane pergi ke Green Sky Hall untuk membuat keributan hanya karena $50.000? Bahkan jika tujuannya adalah untuk memeras mereka, $50.000 itu terlalu sedikit, bukan? Oh, aku hampir melupakan sesuatu. Kalian tidak tahu apa yang terjadi setelah aku pulang kerja kemarin. Teman dekatku, Tiger, mendatangiku dan memberitahuku bahwa restorannya. Mengingat ketiganya tidak tahu apa-apa tentang kejadian kemarin, Vane dengan sabar menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhir. Vane mengangkat bahunya begitu dia menceritakan kisah itu. Oleh karena itu, aku tidak hanya menyelesaikan masalah kemarin, tetapi juga menagih hutang Green Sky Hall kepadaku kemarin sebesar $50.000. Kalau begitu, orang-orang di Green Sky Hall benar-benar rubah yang licik. Pertama, mereka menguji kekuatanmu. Jika kau tidak cukup kuat, mereka akan langsung menghabisimu. Mereka tidak tahu bahwa kau bukan hanya kuat, tapi senjata rahasia mereka, si nenek yang terampil dan dua orang besar itu juga bukan lawan yang layak. Hanya ketika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkanmu barulah mereka menyerah, supaya masalah mereka tidak menjadi lebih buruk. Keringat dingin menetes di dahi Ivene saat dia mengulangi kejadian itu. Untungnya, Vane adalah petarung yang kuat.
Pengalamannya sebagai tentara dalam 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Kalau tidak, hari ini dia akan berada dalam situasi berbahaya. Hehe, mereka tidak begitu pintar. Trik kotor seperti itu tidak bisa lepas dariku. Vane terkekeh dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, tapi harus kukatakan bahwa Hector hanyalah seekor harimau yang tersenyum. Dia terlihat baik hati dan ramah di luar, tetapi di dalam hatinya, dia penuh dengan trik kotor dan licik. Tidak mengherankan jika orang seperti itu bisa menjadi pemimpin Green Sky Hall. Yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Mereka hanya menyetujui permintaanmu di permukaan karena kau kuat dan sulit disingkirkan. Tanya mengerutkan keningnya dalam-dalam setelah memikirkannya. Kakak laki-lakinya adalah pemimpin Kingston Hall. Bagaimana jika dia memberi tahu kakaknya tentang hal ini? Kita sudah tamat. Bersambung.